Oke, terima kasih. Bertemu lagi dengan saya di channel Hamid Giovanni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana caranya membuat project baru di NetBeans. Ini kelanjutan video sebelumnya yang sudah menampilkan bagaimana cara mendownload atau mempersiapkan aplikasi yang perlu di-download, yakni JDK dan NetBeans untuk belajar bahasa pemrograman Java. Langsung saja dibuka aplikasi NetBeans-nya. Jadi kemarin saya sudah download NetBeans versi 12, yakni Apache NetBeans IDE 12.0 ya. Jadi setelah Anda install JDK dan NetBeans-nya di desktop, kalau ada ikonnya silahkan di double klik. Kalau belum ada bisa Anda cari, ketikkan kata kunci NetBeans ya. Silahkan di double klik NetBeans-nya. Jadi ini NetBeans yang terbaru. Bagi Anda laptop atau komputernya yang mungkin terlalu berat dan menghendaki menggunakan NetBeans versi sebelumnya, ya silahkan diinstal NetBeans versi sebelumnya. Jadi setelah Anda double klik akan tampil seperti ini. Ini adalah tampilan utama dari NetBeans setelah Anda buka. Lanjut, pada kali ini kita akan membuat project baru. Caranya Anda klik di File, kemudian New Project, kemudian akan tampil seperti ini. Silahkan pada tampilan ini, jadi ini ada beberapa pilihan. Anda bisa pilih di Java with N ya, Java with ANT ini tulisannya. Kemudian di sebelah kanannya ini di kolom project, Anda pilih Java Application. Nah, jadi pilihannya ini karena kita akan belajar bahasa pemrograman Java berbasis GUI. Setelah Anda klik Java Application, kemudian Anda bisa klik tombol Next. Setelah Anda klik tombol Next, akan tampil seperti ini. Di sini ada Name and Location. Project Name ini adalah nama project yang bisa Anda ketikkan sesuai keinginan Anda. Di sini saya coba membuat nama project latihan project baru. Oke, kemudian di kolom bawahnya project location ini bisa Anda sesuaikan. Jadi di mana nanti project ini akan Anda simpan ya. Kalau defaultnya ini ada di dokumen ya, NetBeans Project di folder NetBeans Project. Jadi ini nanti silakan Anda sesuaikan mau di direktori mana ya, sesuaikan kebutuhan Anda atau sesuaikan keinginan Anda. Sudah, yang bawahnya ini tidak perlu dirubah-rubah ya, cukup default. Dan diingat, di sini ada create main class. Nah, ini yang penting. Jadi jangan lupa nanti ini ada create main class-nya, checklist-nya atau centangnya ini dihilangkan ya. Centangnya dihilangkan. Yang awalnya ada centang, ini centangnya dihilangkan. Tujuannya apa? Tujuannya saat nanti project ini sudah jadi, agar tidak ada kelas yang ikut di dalam project tersebut, atau agar di project tersebut tidak muncul kelas latihan project baru. Nah, nanti akan saya jelaskan langkah-langkah selanjutnya. Intinya centangnya dihilangkan, kemudian diklik finish. Oke, kita tunggu. Setelah Anda klik finish, secara otomatis di pojok kiri tampilan ini akan ada project yang sudah Anda buat, yang tadi saya sudah membuat namanya latihan project baru. Nah, ini adalah project yang sudah saya buat tadi. Dan sampai di sini Anda sudah berhasil membuat project baru di NetBeans. Oke, saya lanjutkan. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita membuat project baru, kita akan membuat form ya. Kita akan membuat form dan desain form. Caranya bagaimana? Caranya Anda bisa klik kanan di source package ya. Anda klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih
J-frame form ya. Coba saya besarkan, klik kanan new J-frame form. Nah, ini jadi latihan kita akan menggunakan J-frame ya. Kita klik J-frame-nya, nanti akan tampil seperti ini. Nah, di kolom class name ini silahkan Anda kasih nama apa untuk formnya. Jadi ini adalah nama formnya. Form 1. Saya coba kasih nama form 1. Kemudian kita bisa klik finish. Nanti secara otomatis akan tampil sebuah form baru. Jadi di sini di pojok ini akan ada form 1 ya. Kemudian di tengah ini ada tampilan form baru. Nah, sampai di sini kita telah berhasil membuat project baru dan form baru. Oke, sampai di sini akan saya jelaskan ya tampilan satu persatu yang ada di antarmuka ini, ada di depan Anda ini. Mulai dari yang pojok kiri tadi ya, ini adalah susunan atau nama project yang telah Anda buat. Apabila nanti Anda telah membuat banyak project, secara otomatis akan ada di pojok kiri atas sini. Ya, ini. Jadi ada ikon apa ya, kopi panas cangkir kopi ya, mengeluarkan asap atau kita sering menyebutnya kopi panas. Nah, ini adalah ikon dari project yang telah kita buat. Kemudian di source package ini ada formnya yang telah kita buat tadi. Jadi kalau Anda membuat banyak project nantinya akan ada di sini tampil. Oke. Kemudian di bagian tengah ini adalah form atau desain form yang masih kosong karena ini baru ya, masih kosong. Artinya masih putih, belum didesain ya. Ini jadi nanti desainnya akan tampil di sini. Kemudian lanjut di sebelah kiri ini ada palettes ya, atau bisa disebut tool yang akan kita gunakan untuk mendesain form ini. Nah, caranya bagaimana? Naruh palettes ini atau tool ini ke dalam form ini. Caranya cukup mudah. Silahkan Anda sesuaikan palettes apa yang ingin Anda gunakan ya, sesuaikan kebutuhan Anda. Contoh, saya menggunakan label. Nah, ini tinggal diklik, kemudian ini nggak perlu di drag ya, cukup diklik, kemudian taruh di sini, klik lagi. Nah, ini sudah otomatis akan muncul di sini ya. Dan diingat di bawah ini di navigator pojok kiri, nah ini juga akan muncul. Navigator ini tujuannya ya sebagai petunjuk ya, sebagai petunjuk bahwa saya telah menambahkan label. Di sini defaultnya J label 1, secara otomatis akan muncul di navigator ini. Nah, ini. Kemudian bagaimana cara ngedit tulisan ini? Jadi label itu istilahnya sebagai tulisan. Caranya klik kanan edit text. Nah, ini contoh latihan buat project baru. Nah, ini label. Tujuannya hanya sebagai untuk menulis teks ya. Ini yang namanya label ya. Kemudian apa yang biasanya diperlukan? Text fill. Nah, tinggal diklik, taruh sini. Text fill. Text fill ini kolom. Nah, kita sesuaikan panjang atau lebarnya. Nah, kemudian edit text. Nah, biasanya text fill kan kosong. Ya, ini dikosongkan saja. Nah, kemudian kalau Anda pengen setting warna, font style, ukuran. Nah, ini tinggal diklik. Nah, di bawahnya ini ada istilahnya properties. Di bawah pojok kanan ya, pojok kanan bawah ini ada properties. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatur atau men-setting dari tool-tool yang kita gunakan atau palettes yang kita gunakan. Cara nyetingnya, kita harus klik terlebih dahulu. Kira-kira mana yang akan kita setting? Contoh tulisan ini, ya kita klik dulu di tulisan ini, di label ini. Kemudian kita sesuaikan di properties apa yang ingin kita atur. Contoh, saya pengen men-setting font. Nah, maka di font ini saya klik. Kemudian saya bisa milih ya, font jenis fontnya apa. Nah, ini silahkan nanti dipilih. Kemudian di font style ini ada bold, italic ya.
Nah, silakan ditentukan. Kemudian di sini ada size, ya bisa ditentukan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya biasanya yang sering digunakan ada button atau tombol. Nah, ini sama caranya, diklik kanan, ini bisa diedit tulisannya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, jadi seperti ini. Di navigatornya juga akan muncul ya, label 1, text field 1, button 1 akan muncul di navigator. Kemudian yang terpenting adalah mengganti variabel ya, mengganti variabel. Caranya klik kanan ya, kemudian change variable name. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya nanti untuk di codingnya. Ini harus diganti. Katakanlah ini apa? Nama variabelnya txt name contoh. Txt name itu maksudnya teks, txt itu teks atau text field name. Contoh ini ya, secara singkat biasanya kan seperti ini. Kalau Anda sudah terbiasa dengan pemrograman, seharusnya ini tidak kebingungan. Tapi kalau Anda masih pemula, Anda harus memperhatikan secara seksama langkah-langkah ini. Nah, biasanya kan seperti ini. Nah, kurang lebih kan biasanya seperti ini. Kemudian ini text field, dan ini bisa dikasih text area ya. Nah, gini bisa disesuaikan. Oke. Kemudian tadi ya, lanjut ke penggantian nama variabel. Nah, ini penting. Pentingnya di mana? Nanti digunakan untuk saat coding. Nah, jadi ini nama variabelnya harus disesuaikan ya, diganti. Ini juga bisa nanti diganti. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ya, untuk coding dan langkah-langkah selanjutnya untuk belajar pemrograman Java. Jadi sampai di sini, ini caranya membuat project baru, mendesain form, dan satu lagi yang perlu diketahui untuk naruh codingnya. Jadi naruh codingnya bagaimana? Kalau kita pengen nanti saat diklik simpan ini bekerja, maka codingnya ditaruh di tombol simpan. Caranya bagaimana? Di double klik aja di tombol simpan ini. Double klik, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah tampilan codingnya. Jadi semua coding nanti yang Anda taruh di dalam tombol simpan, ini adalah sintak bawaan ya dari tombol simpannya. Jadi saya perbesar, nah ini private void jbutton action. Nah, ini jbutton 1 ini adalah tombol simpan tadi. Nah, ini semua coding harus ditaruh di dalam ini. Nah, ini kurung kurawa buka, kurung kurawa tutup. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi sintak bawaannya itu adalah seperti ini. Saat kurung kurawa ini saya klik, nah ini sintak bawaannya. Buka sama tutupnya ada di sini. Nah, jadi ini tampilan codingnya. Di video-video selanjutnya nanti akan saya sampaikan lebih detail lagi terkait codingnya. Ini hanya menjelaskan atau menampilkan bahwa ini loh tampilan coding di sebuah project atau di sebuah form. Jadi untuk source ini adalah tampilan codingnya atau menampilkan codingnya. Kemudian Anda klik desain, akan tampil desain seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau diklik source, akan tampil codingnya. Kalau diklik desain, tampil desainnya. Oke, sampai di sini semoga Anda semua paham dan mudah dimengerti video ini. Apabila Anda masih kebingungan ya, jangan lupa bisa ditulis di komen ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ini project barunya, jangan lupa di save. Kemudian kalau pengen running ya, ini bisa Anda tekan F6 di keyboard Anda atau Anda klik ini, maka dia akan running atau menjalankan. Nah, nanti tampilannya seperti ini.
Nah, sampai di sini Anda sudah berhasil membuat project baru dan form baru dan mendesain form. Nanti langkah selanjutnya akan saya sampaikan di video selanjutnya bagaimana kita coding dan bermain-main di bahasa pemrograman Java. Ya, dari saya terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.